Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan saya Dias Pranesti Anggreni. Di sini saya akan memberikan sedikit informasi atau penjelasan tentang peluang belajar dan formula penilaian kinerja berbasis KPI atau Key Performance Indicator. Baik, dalam peluang belajar, manajemen kinerja memberikan kesempatan belajar dalam 3 tahapan, yaitu yang pertama ada kesepakatan kinerja sebagai kerangka, yang kedua ada pengelolaan kinerja sepanjang tahun, dan yang ketiga ada tinjauan kinerja. Yang pertama ada kesepakatan kinerja sebagai kerangka. Pembelajaran kesempatan belajar yang diberikan oleh manajemen kinerja didasarkan pada kegiatan awal dalam kesepakatan kinerja dan bagian perencanaan siklus. Analisis ini bersama tentang peran individu. Jadi sehingga profil peran baru atau yang diperbarui dapat dihasilkan, yang menetapkan hasil apa yang harus dicapai dan kompetensi apa yang diperlukan untuk memberikan hasil tersebut. Diskusi ini berlangsung tentang cara-cara di mana peran individu dapat dikembangkan sehingga menjadi lebih menantang. Dari sudut pandang tidak hanya bertugas-tugas baru yang harus diselesaikan, tetapi kebutuhan untuk memperoleh dan menyelesaikan peran, pengetahuan, dan keterampilan untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Tujuan dari ini untuk memberikan apa yang disebut Renault otomi yang didukung kebebasan bagi karyawan untuk mengelola pekerjaan mereka dalam batas-batas kebebasan tertentu atau kebijakan dan perilaku yang diharapkan, tetapi dengan dukungan yang tersedia sesuai kebutuhan. Peluang karir dan pembelajaran yang diperlukan untuk mewujudkan juga dibahas. Di sini area di mana kinerja perlu diperlukan ditingkatkan, didefinisikan, dan pembelajaran yang diperlukan untuk mencapai peningkatan ini disepakati. Kedua, ada pembelajaran sepanjang tahun. Dalam pembelajaran ini tidak dapat dipisahkan dari aktivitas dan seperti halnya manajemen kinerja. Pembelajaran ini merupakan proses berkesinambungan. Jadi setiap tugas yang dilakukan seseorang menghadirkan kesempatan belajar dan merupakan tugas manajer untuk membantu orang lain menjadi sadar akan hal ini dan dapat mendukung pembelajaran sehari-hari yang berlangsung. Jadi mereka harus memungkinkan orang untuk memahami bagaimana mereka harus menangani tugas baru dan pengetahuan untuk keterampilan tambahan apa yang mereka perlukan begitu. Bimbingan ini dapat diberikan untuk mengajukan pertanyaan tentang apa individu yang diperlukan atau yang ingin diketahui dan mampu melakukan tugasnya atau meninggalkan mereka sejauh mungkin untuk berpikir sendiri, tetapi membantu mereka bila mereka membutuhkannya. Jadi umpan balik sepanjang tahun daripada selama tinjauan kinerja tahunan juga merupakan sarana penting untuk membantu orang belajar. Mereka dapat diminta untuk menganalisis kinerja mereka dan jika dapat ditingkatkan, memberikan ide tentang pembinaan, pelatihan juga atau pengalaman tambahan yang mereka butuhkan. Baik, yang ketiga ada kinerja tinjauan atau tinjauan kinerja sebagai peristiwa pembelajaran. Tinjauan ini dilakukan baik secara formal ataupun informal
dan dapat dianggap sebagai peristiwa pembelajaran. Dalam kesempatan belajar ini sebelumnya, selama dan setelah pertemuan formal. Jadi sebelum melakukan tinjauan di sini individu tuh dapat didorong untuk berpikir tentang apa yang mereka rasakan, ingin mereka pelajari, keterampilan baru yang ingin diperoleh, dan arah yang ingin mereka kembangkan. Dan selama peninjauan, individu dapat mempresentasikan kepada peninjau pendatangan mereka tentang apa yang telah mereka pelajari dan apa yang perlu mereka pelajari. Dialog dapat terjadi di mana kebutuhan pembelajaran dapat dianalisis dan diagnosis, disepakati juga bidang prioritas. Individu juga harus didorong untuk bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri dan untuk mengimplementasikan hasil dari proses pembelajaran ini. Hasilnya tinjauan dapat berupa rencana pengembangan pribadi seperti yang dijelaskan. Setelah peninjauan juga peserta didik dan manajer mereka dapat membantu kemajuan terhadap target yang disepakati. Selanjutnya kita akan belajar tentang formula penilaian kinerja berbasis KPI atau Key Performance Indicator. Saya akan memberikan cara contoh atau menginput data formula penilaian kinerja berbasis KPI atau Key Performance Indicator. Dan di sini saya memberikan contoh untuk saya memilih posisi jabatannya yaitu dengan sales atau sales marketing. Yang selanjutnya kita menentukan area kinerja utamanya. Saya menggunakan 5 area kinerja utama. Yang pertama ada penjualan, kedua ada biaya marketing, yang ketiga ada kas, yang keempat ada kepuasan pelanggan, yang kelima ada pembatalan pembelian produk. Nah, yang selanjutnya ke bagian Key Performance Indicator atau KPI. Key Performance Indicator ini bagian dari area kinerja utama. Indikator ini terukur untuk menilai kinerja. Nah, KPI ini minimal yaitu ada 1 indikator, tetapi saya menggunakan 2 indikator. Ada pertumbuhan dalam penjualan barang, yang kedua ada realisasi dalam penjualan. Yang selanjutnya kita ke bobot KPI. Bobot KPI ini ditentukan untuk kepentingan atau prioritas KPI-nya atau Key Performance Indicator-nya dari sumber daya yang dialokasikan dan totalnya harus 100. Yang selanjutnya yaitu target. Di sini saya menggunakan target dalam bentuk persentase atau persen. Bisa kalian ganti juga menggunakan jam atau yang lainnya. Yang selanjutnya kita beralih ke realisasi. Dan di sini saya menggunakan realisasi selama 6 bulan. Kalian bisa menggunakan selama setahun atau yang lainnya. Realisasi ini pekerjaan yang telah dilaksanakan selama 6 bulan. Cara menentukan realisasi 6 bulan ini kita berikan ke sini. Di sini saya sudah memberikan data dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Ini selama 6 bulan realisasinya.
di sini saya menggunakan solusi data terkini dan rata-rata. Di sini saya menggunakan yang pertama menggunakan caranya yaitu rata-rata. Caranya kita memblok semua dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Lalu setelah diblok kita masuk ke formula ini. Lalu kita pilih auto zoom dan kita pilih average. Nanti kita ketemu data 80%. Dan jika menggunakan data terkini, yaitu di sini yang jumlah komplain pelanggan, di sini saya menggunakan data terkini karena di sini datanya lumayan stabil ya, yaitu 77%. Di sini menggunakan 77%. Lalu kita masuk lagi ke sini, kita tulis atau mau manual atau kita salin di sini. Yang selanjutnya kita menentukan skor. Nah, skor ini bisa menggunakan dua pilihan, yaitu ada KPI maximize atau minimize. Di sini saya menggunakan KPI maximize. Caranya kita hapus terlebih dahulu. Untuk rumusnya yaitu kita mulai sama dengan di sini ada realisasi. Di sini realisasinya kita klik realisasi. Lalu setelah itu dibagi target, kita klik target. Lalu dikali 100. Nah, di sini hasilnya bisa dilihat. KPI maximize-nya. Di sini saya akan hapus lagi menggunakan seperti yang sama dengan untuk rumusnya kita masukkan realisasi dibagi target lalu dikali 100%. Di sini akan ketemu skor dan begitu seterusnya sampai akhir, sampai pembatalan versus target. Nah, baik, di sini saya sudah kosongkan, kita masuk ke skor. Nah, skor ini ada KPI maximize, ada minimize. Nah, saya menggunakan KPI maximize. Nah, KPI maximize ini yaitu pencapaian tinggi itu semakin baik. Kita masukkan rumus. Di sini rumusnya untuk maximize yaitu realisasi dibagi target dikali 100. Kita masukkan sama dengan kita klik realisasi 6 bulannya, lalu kita bagi target, kemudian kita kali 100. Kita enter. Ini adalah skor, hasil skornya. Yang kedua, kita contoh lagi sama dengan, lalu di klik realisasi, kita bagi, kita klik target ini, lalu dikali 100,
akan ketemu hasil skornya. Lalu kita beralih ke skor akhir. Di sini skor akhir rumusnya skor dikali bobot KPI dibagi 100. Saya akan memberikan contoh, yaitu sama dengan kita masukkan rumusnya, skornya kita klik skor, lalu dikali klik bobot KPI-nya. Di sini bobot KPI-nya 13, lalu dibagi dengan 100. Ini adalah hasil skor. Lalu akan saya berikan contoh lagi. Sama dengan, lalu kita klik skor, kemudian kita kali bobot KPI-nya dibagi dengan 100. Dan untuk menjumlah skor ini kita blok ke bawah. Lalu kita masuk ke formula, dan di sini ada auto zoom. Kita klik ke zoom. Dan sini hasilnya adalah 90. Nah, di sini kita sudah menentukan atau menemukan hasil dari di posisi sales saya tadi, kinerja performer dari data ini cukup baik, yaitu 99, dikategorikan sangat baik ya, atau A.